Botoligans, balik lagi ke sesi 2 di episode 20 podcast Bola Total Weekly. Tadi di sesi sebelumnya kita udah ngomongin soal striker yang entah kenapa nggak dibeli sama klub Inggris dalam bentuk Mario Gomez dan David Villa dan Paulinho yang menurut gue kebagusan buat masuk ke Tottenham. Mungkin back to Bumpangnya first, ada nggak transfer pemain lain ya yang udah happen ya, ada rumor yang menurut lo like it's a great signing, kayak mungkin di Liga Inggris last season to Michu, nobody knew him ya, kecuali yang ngikutin Liga Spanyol secara intensif, and tahu-taunya he's freaking badass. Nah, this summer window transfer, who do you see being that, and it doesn't have to be an English ya. Pemainnya sih banyak ya, pemain yang kayaknya nggak dianggap tapi potentially bisa jadi pemain yang signifikan. Okay. Tapi yang harganya sefenomenal Michu sih kayak nggak ada, belum ada ya. Okay. Well, let's put masalah value for money-nya aside dulu deh ya. Okay. But yang menurut lo, okay, we don't know this guy, okay, but this guy in his new team, dia bisa jadi boom, fucking badass player. Tadi sebelum sesi ini mulai, gue sempat ngomong sama Rana soal pemain dari Armenia. Dari Armenia, dia main tadi ya di kontrak sama Shakhtar Donetsk, dia pindah ke Borussia Dortmund, namanya Henrik Mkhitaryan. Lo ngomongnya bener? Mkhitaryan. Kalau ngomongnya Spanyol itu lo jongos berarti. Okay. Lo nggak bisa ngomongnya benar. Kenapa gue bilang ini menarik? Karena Dortmund tiap tahun selalu kehilangan pemain. Yes, pemain kunci dari Nuri Sahin dia ganti sama Ilkay Gundogan. Kagawa diganti sama Royce. Sekarang Mario Götze cabut digantiin sama Mkhitaryan ini. Sebenarnya posisi keduanya sih nggak mirip ya. Okay. Kalau si Götze lebih playmaker yang bisa free roll gitu, Mkhitaryan tuh lebih agak belakang, dia tuh di plot sebenarnya jadi passer gitu. Okay. Tapi kenapa gue bilang ini pengganti yang oke? Karena Dortmund kemungkinan akan terbukti menggunakan uang penjualan pemain bintangnya dengan benar dan mengganti dengan pemain lain yang punya kemampuan yang kurang lebih sama dalam hal berkontribusi pada timnya. Okay. Why do you think, apart dari kualitas teknis yang lo sebut tadi, he is going to be a great signing untuk this Dortmund team? What does he give? Mungkin nggak hanya dalam konteks menggantikan Götze ya, walaupun lo bilang dia agak beda. What extra dimension that does he give to this young Dortmund side? Kalau beberapa kali musim lalu lo nonton gimana Shakhtar Donetsk jadi klub hipster yang dikagumi gitu kan, di Champions League gitu. He looks like a Dortmund player in disguise sebenarnya sih, karena memanipulasi space, lalu passing football gitu kan, smart gitu-gitu. Ya, dan gue rasa Klopp belum ada history beli pemain terus flop ya. Dia belum ada ya. Dalam dia di Dortmund sih dengan harga sedemikian mahal belum ada dia beli pemain gagal gitu. Iya, I think so waktu belum dipik, tapi ya sih. Gue sebenarnya kalau buat pemain bagus apa enggak di masa depan, gue lebih khawatir sama si Pierre-Emerick Aubameyang ini sih. Yang dari Sun. Iya gitu. Karena dia akan ngelapis Lewandowski gitu kan. Dan Lewandowski one of the top strikers sekarang. Menurut gue Aubameyang ini ya has lot of space to fill gitu sih. Jadi gue masih lebih ragu sama dia. Sebenarnya banyak, tapi kalau si siapa namanya Aubameyang tadi, is he there? Kita tahu, Lewandowski nggak mau memperpanjang his contract over there, but is he there sebagai pelapis or in the season langsung dulu mengganti? Gue rasa sih pelapis dulu, karena pelapis ya. Buat apa Lewandowski dipertahanin gitu kan? Kalau nggak dipakai, musim depan dia akan dipot buat ngegantiin si Lewandowski sih. Jadi kayak sekarang belajar gitu. It's like a slow transition ya. What do you think, Renal? Kalau menurut gua transfer yang udah terjadi sebenarnya, kalau mau yang mungkin bakal happening mungkin ya, pengennya ya Yayasan Ogo mungkin. Yayasan Ogo yang udah kejadian ke Arsenal. And why is that? And who is this Yayasan Ogo guy? Dia tuh typical Arsenal player sih. Ya. Which means? Ya. Udah dari Prancis. Nggak ada yang tahu siapa. Nggak ada yang tahu siapa. Yeah. Tadinya diharapkan ada pemain lain yang udah terkenal datang gitu kan. Higuain. Tiba-tiba Yayasan Ogo. Yang player.
Dan dia baru aja kemarin bawa Prancis U20 masuk final ya untuk hari Minggu ini lawan Uruguay. Oke. Ya. Tapi put aside dulu Yaya Sanogo. Yes. Karena gue lebih tertarik sama yang belum, sebenarnya ini belum terjadi, tapi gue pengen banget ini terjadi. Oke. Keisuke Honda tuh AC Milan. Oke, interesting. Dan gue baru baca juga kemarin Nagatomo bilang it will be great to Japanese Milan derby. Milan derby. Yeah. What do you think? I mean, we all know ya Keisuke Honda what he can do di timnas ya. Yeah. Tapi what will he give to this Milan side? Ya gue bingung gitu kenapa belum sampai sekarang gitu belum ada satupun tim top gitu yang mau untuk bawa Honda ini dari Rusia gitu ya. Memang selain CSKA Moskow juga nggak mau ngelepas dia mungkin ya. Yeah. Tapi dia ini termasuk mungkin fantasista sih enggak ya. Dia juga bukan pemain yang bisa bener-bener mungkin sebagus Shinji Kagawa dalam hal magical something tiba-tiba keluar gitu. Tiba-tiba dia seorang pembeda gitu, match winner bukan. Tapi dia bisa, menurut gue dia bisa jadi seseorang yang benar-benar bantu Milan saat mungkin El Shaarawy bautnya dibuntu, itu cannonball bola dia. Dan dia free kick-nya pun bagus. Menurut gue bakal senang banget kalau dia terjadi sih ya. Okay, interesting. Honda to Milan and what's his name again? Mkhitaryan. Okay, that's it untuk sesi kedua podcast Bola Total Weekly episode 20. We'll be back in the next session with topik lainnya.